Indonesia dalam panggung dunia. Landasan ideal politik luar negeri bebas aktif Pancasila. Lagi ngapain, Nay? Fadli, ini aku habis baca tentang landasan idealnya politik luar negeri bebas aktif itu Pancasila. Tapi aku masih bingung deh, kenapa harus Pancasila? Emangnya gak ada yang lain? Oh, aku tahu nih, kan Pancasila dijadiin landasan ideologi Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia untuk kepentingan nasional sama hubungan internasional. Sifat politik luar negeri Indonesia menurut MPRS adalah bebas aktif dan mengabdi pada kepentingan nasional, kan, Nay? Oh gitu, aku udah ngerti nih. But wait, Fad. Aku juga masih bingung nih tentang politik bebas aktif. Kan bebas tuh artinya di sini tuh negara Indonesia nggak memihak satu blok kekuatan yang ada di dunia. Dan aktif itu di sini artinya Indonesia selalu aktif menciptakan perdamaian dunia. Itu maksudnya gimana deh? Singkatnya sih, Indonesia itu negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi Indonesia gak bisa dipengaruhi kebijakan politik negara lain gitu, Nay. Terus ini juga dipertegas di Ketetapan MPR nomor 4 tentang garis-garis besar haluan negara. Oh, pantas aja. Aku kan baca juga nih ya Undang-Undang 1945 yang itu juga berkaitan, dan Pancasila juga jadi salah satu faktor objektif dan berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia ya ternyata, dan menentang segala bentuk penjajahan juga kan. Yap, bener banget. Kamu tahu nggak, Nay, kalau ketetapan tadi itu juga menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik. Aku kirim ke WA ya, nanti kamu baca aja 7 poin. Oke. Wah, jadi ketetapan MPRS di atas itu secara jelas ya menegaskan kalau arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berorientasi untuk kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara, dukung perjuangan kemerdekaan bangsa juga ya, ternyata. That's right. Gak cuma itu, ketetapan juga menolak segala bentuk penjajahan serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Tapi ya, Nay, yang aku bingung tuh, politik luar negeri itu ada berganti-ganti kan? Kira-kira kenapa ya? Iya, berubah-ubah kan. Ternyata ya, berubah-ubah itu karena kepentingan nasional juga loh. Dan pastinya ada perbandingan kebijakannya juga. Kayak pas masa demokrasi parlementer, yang prioritas utamanya itu politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an itu lebih ditunjukin gitu ke menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Gitu. Di masa demokrasi terpimpin itu diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme ya kan? Sekarang masa Orde Baru. Biar aku yang jelasin. Pertama tuh, di masa ini mulai normalisasi hubungan Indi-Malay. Terus pada masa ini, Indonesia balik lagi ke PBB seiring peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Lalu dibentuknya ASEAN 1967. Terus masa reformasi juga nih seru. Pas masa B.J. Habibie kan, aku tahu nih orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi juga masih dipengaruhi banget sama kondisi domestik kan, karena krisis multidimensi. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia juga diarahkan ke upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional ke Indonesia kan, untuk memulihkan perekonomian nasional. Ya kan? Kamu tahu juga, next yang kedua ada Gus Dur yang melakukan diplomasi persatuan. Dan yang ketiga Ibu Megawati, diplomasi dan advance 6 kali ke luar negeri dan mengunjungi 27 negara untuk mendapatkan kepercayaan internasional dan pelanggaran HAM. And last, Aku juga tahu nih, SBY yang sukses menyelesaikan masalah internasional juga berusaha meningkatkan perdagangan dan investasi. seru banget diskusi kita kali ini. Kita jadi tahu faktor melatar belakangi kebijakan politik luar negeri bebas aktif, penerapannya sejak proklamasi sampai reformasi. Bener banget, selain itu kita juga bisa ngambil hikmah gak sih dari berbagai peristiwa perjalanan politik luar negeri ini. Setiap periode pemerintahan gitu ya, kita bisa ngambil pelajaran-pelajaran dari peristiwa tersebut. Bener gak? Bener banget. BTW kayaknya kuota aku mau habis nih. Biasalah pakai SIM merah. Yaudah ya, Nay, aku mau merancang sesuatu buat tahun 2024 dulu. Oke. Kita lanjut diskusinya di kelas nanti ya. Bye-bye. Bye.